sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat, Bapak Ibu penilai ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan periode pertama tahun 2021. Perkenalkan, saya Elizabeth Putri Priani, guru matematika di SMA Lokon Santo Nikolaus, Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama di Universitas Musamus Merauke, program studi pendidikan matematika. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG Daljab periode pertama tahun 2021. Pada uji kinerja ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk materi perkalian skalar dengan suatu vektor pada bidang. Pembelajaran ini dilaksanakan secara daring bersama dengan peserta didik menggunakan platform Microsoft Teams. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, pukul 14.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Tengah. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan pembelajarannya. Mohon kritik dan saran demi perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan terima kasih. Siang siswa-siswi kelas 10 semuanya. Siang. Selamat siang. Oke. Nah, senang sekali hari ini masih bisa bertemu kembali dengan Anda semua dengan keadaan yang sehat. Apa kabar nih siswa sekalian? Sehat. Sumringah. Mantap, siang hari begini semua masih semangat ya, Sudah makan siang kah semuanya, siswa sekalian? Sudah, Miss. Mantap. Oke, baik. Berarti sudah ada energi, punya semangat baru untuk mempelajari hal yang baru hari ini. Oke, siswa sekalian, di sini saya mau mengecek dulu apakah suara saya terdengar jelas oleh Anda semua, video saya terlihat di layar Anda semua? Jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, siswa sekalian, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan doa buka. Doa buka bolehkah dipimpin oleh Jasenia Thomas? Bisa? Bisa, Mem. Ya, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita selalu berdoa, Dan nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami masih dapat hidup hingga saat ini. Kami telah berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak, Jasenia. Siswa sekalian, saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Sekeluarga di rumah juga sampaikan salam dari saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, di bagian assignment itu sudah muncul presensi. Harap semuanya mengisi presensi terlebih dahulu ya. Baik, siswa sekalian, terima kasih banyak sudah mengisi presensi pada hari ini sebagai bukti portofolio kehadiran Anda. Oke, apakah sudah muncul
Di layar Anda semua slideshow-nya. Masih ingatkah Anda? Apa sih yang dimaksud dengan vektor nih siswa sekalian? Nilai dan arah. Good job, good job. Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Tentu semua masih ingat ya, itu ada di pertemuan 1. Nah, berikut ini adalah berbagai penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam hal yang paling sederhana gitu kan siswa sekalian, ada yang bisa mencontohkan hal yang paling sederhana yang sering kita lakukan. Apa yang berkaitan dengan vektor? Apa kira-kira siswa sekalian? Ada yang bisa? Perpindahan, Miss. Main game. Main game, bener. Main game ada di situ ya. Kenapa kok main game itu berkaitan dengan vektor, Gwyneth? Why? Karena menentukan arah juga. Menentukan arah dan menentukan apa di situ? Nilai. Jaraknya ya kan? Iya, jaraknya. Iya, bahkan kalau main game aja kalian memperkirakan musuhnya itu diarah ke arah mana sih? Jaraknya itu seberapa jauh sih sehingga saya bisa mengeluarkan skill saya gitu kan biasanya main game. Nah, ini yang kita pelajari pada minggu lalu. Ya, masih ingat ya, ada anak main layangan nih siswa sekalian. Titik awalnya ya, di sini siswa sekalian ya tangan si anak ya. Sedangkan yang ini layang-layangnya. Ya, layang-layangnya ada di atas ini. Nah, saya buat suatu vektor. Nah, seperti ini. Ya, anggaplah titik pangkalnya itu A, titik ujungnya itu B. Maka kalau saya mau namakan, ini apa siswa sekalian? Vektor apa? Vektor apa? Vektor AB. Vektor AB, good job ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya tanya vektor kolomnya nih siswa sekalian, berapa? 4. 4 juga. Oke, mantap ya. Jadi vektor kolomnya adalah 4. Good job, very good. Nah, sekarang minggu lalu itu kita belajar tentang modulus vektor. Kalau saya tuliskan seperti ini siswa sekalian, nah, ada vektor AB di dalam sebuah norm, di dalam sebuah seperti tanda mutlak. Berarti ini bacanya gimana? Baca apa ini? Simbol apa ini? Siswa sekalian. Panjang vektor AB. Panjang vektor AB. Nah, kalau saya tanya panjang vektor AB itu berapa sih? Gimana cara carinya? Akar 4 kuadrat. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini, good job. Nah, kemudian tentang kesamaan vektor, misalkan saya beri 3 buah vektor, sebut saja ini vektor A, yang hijau vektor B, yang bagian bawah ini vektor C. Mana vektor yang dikatakan sama siswa sekalian? Mana Vektor A dan vektor C. Yes, vektor A dan vektor C yang dikatakan sama. Oke, mantap. Nah, semua pemahaman dasar tentang konsep vektor, panjang vektor, kesamaan vektor, itu sangat diperlukan untuk maju ke pembelajaran berikutnya, siswa sekalian. Ya, so hari ini kita akan maju ya pada pokok bahasan selanjutnya. Ya, 2 minggu kemarin Anda sudah membahas semua konsep dasar vektor pada bidang. Ya, dapat dilihat di peta konsep ini ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada konsep operasi vektor. Khususnya kita akan belajar tentang perkalian vektor dengan skalar atau bisa juga disebutkan perkalian skalar dengan vektor pada bidang. Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran ya untuk ranah kognitif siswa sekalian. Tolong perhatikan baik-baik apa saja yang akan Anda capai setelah belajar di hari ini, yakni yang pertama, diharapkan melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, berdiskusi, serta kolaborasi dengan menggunakan model discovery learning bersama guru dan teman sejawat, diharapkan Anda semua nanti secara aktif dapat menganalisa sifat hasil operasi perkalian skalar dengan vektor pada bidang secara geometris dengan benar. Ya, kemudian menentukan hasil operasi perkalian skalar dengan vektor pada bidang secara aljabar.
Jadi yang pertama itu hasil operasi secara geometri, yang kedua secara aljabar, kemudian menganalisa sifat-sifat hasil perkalian skalar dengan vektor secara aljabar, lalu menggeneralisasi sifat kesejajaran, dan terakhir merumuskan penyelesaian masalah terkait sifat hasil operasi perkalian skalar dengan vektor pada bidang secara aljabar dengan tepat. Nah, siswa sekalian, pada pertemuan kita kali ini, inti dari pembelajaran kita adalah proses diskusi. Ya, dari proses diskusi. Nah, untuk tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif ini, siswa sekalian, tujuan pertama sampai tujuan keempat itu akan saya ukur dari pengerjaan LKPD kelompok. Ya, pengerjaan LKPD kelompok. Lalu untuk tujuan keempat dan kelima itu akan saya ukur dari kuis dan pengerjaan tugas mandiri nantinya. Ya, kemudian untuk ranah psikomotornya, kalian dapat mengkonstruksikan, dapat menyajikan, dapat mengkomunikasikan pemecahan masalah terkait operasi perkalian skalar dengan vektor pada bidang. Ya, siswa sekalian, itu semua akan saya ukur dalam pengerjaan LKPD kelompok dan pada saat presentasi kelompok. Gitu ya, siswa sekalian, jangan lupa untuk memperhatikan sikap juga. Ya, mohon untuk memperhatikan sikap, mengamalkan moto kita dan 5 pilar KBK ditunjukkan melalui sikap religius, tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, serta disiplin dan ikhlas, siswa sekalian ya. Nah, apakah kalian sudah siap, siswa sekalian? Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Are you ready? Siap nih. Are you ready? Oke, mantap. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita. Pertama-tama, siswa sekalian, perhatikan ilustrasi berikut ini. Mungkin Kesia, bisakah tolong membacakan ilustrasi yang ada di sini? Bisa, Miss. Ya, silahkan. Suatu hari, Pak Anton akan mengantar paket dari toko ke rumah pelanggan A pada hari pertama dan pelanggan B pada hari kedua dengan menggunakan sepeda motornya. Rumah pelanggan A terletak sejauh 20 km ke arah timur dari toko dan rumah pelanggan B sejauh 40 km ke arah timur dari toko tersebut. Ilustrasikan perpindahan Pak Anton dari toko ke rumah pelanggan A dalam bentuk vektor. Berarti kalau Anda diminta untuk mengilustrasikan, berarti diminta untuk apa? Menggambar. Ya, berarti kita diminta untuk menyajikan ya vektor perpindahan Pak Anton dari toko ke rumah pelanggan A, siswa sekalian. Nah, kalau kita mau menggambarkan vektor, vektor itu secara geometris digambarkan sebagai apa? Masih ingat? Vektor itu digambarkan sebagai apa? Ruas garis yang berarah. Good job, ya, very good. Ruas garis yang berarah. Nah, mari sekarang kita menggambar ruas garis berarah perpindahan Pak Anton dari toko ke rumah pelanggan A. Mana informasi yang bisa kita gunakan dari ilustrasi tersebut? Mana informasi yang mana yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, siswa sekalian? Ilustrasi yang Rumah mana? pelanggan A terletak sejauh 20 km. Oke, rumah pelanggan A terletak sejauh 20 km ke arah timur dari toko. Good job, thank you, Gwyneth. Nah, sekarang mari kita sepakati dulu bersama, karena ini dalam bidang datar seperti ini ya, mari kita sepakati menggunakan arah mata angin. Berarti kalau misalkan ke arah timur, ini dari sudut pandang kita siswa sekalian ya, berarti kalau arah timur east, ya ke arah mana dari toko? Kanan apa kiri, atas atau bawah? Kanan. Good job, ke kanan. Oke, mantap. Nah, sekarang mari kita sepakati juga di sini. Di sini kan ada
bidang berpetak ya di bagian belakang ini ya. Kita anggap aja untuk satu petak ini mewakili 4 km. Boleh ya? Kita coba ya di sini ya, kita misalkan satu petak itu 4 km. Kalau sejauh 20 km berarti akan melewati berapa petak nih si Pak Anton? Siswa sekalian. 5. Nah, good job. Berarti letak rumah pelanggan B seperti ini ya, 5 petak ke arah kanan dari toko tersebut. Sehingga dapatlah kita gambarkan ya perpindahan Pak Anton, yakni menjadi vektor dari toko ke rumah pelanggan A. Marilah kita sebut ini sebagai vektor A. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ilustrasikan perpindahan Pak Anton dari toko ya ke rumah pelanggan B dalam bentuk vektor juga. Nah, siswa sekalian, mari kita menggambar lagi. Sekarang katanya mau ke arah rumah pelanggan B. Rumah pelanggan B ke arah mana nih siswa sekalian? Arah timur. Ya, arah timur berarti kanan. Good job. Nah, sejauh berapa petak nih ke kanan? 10. Berapa? 10 karena jaraknya 40 km. Oke, kurang lebih di sini ya siswa sekalian letak rumah pelanggan B. Sehingga dapatlah kita gambarkan vektor perpindahan Pak Anton dari toko ke rumah pelanggan B seperti ini. Marilah kita nama ini sebagai suatu vektor. Mau nama vektor apa ini maunya kalian? Maunya ini nama vektor apa? B. Vektor B, boleh. Oke. Baik, siswa sekalian. Nah, mari sekarang Anda perhatikan vektor A dan vektor B yang ada di sini. Coba perhatikan vektor A dan vektor B. Nah, adakah hubungan antara vektor A dan vektor B? Perhatikan apa hubungannya. Coba perhatikan arah sama jaraknya. Arah dulu deh kalau saya tanya. Bagaimana hubungan arah vektor A dengan arah vektor B? Bagaimana hubungannya? Perhatikan baik-baik. Sama-sama timur. Sama ke kanan. Sama-sama ke arah timur. Betul, berarti dapat kita lihat di sini, oh arahnya sama. Sekalian. Ya, arah vektor A sama dengan arah vektor B. So, bagaimana dengan panjang vektornya? Apa hubungan antara panjang vektor B dan panjang vektor A? Panjang vektor B itu berapa? 4 kali vektor A. Oke, good job ya. Di sini 40 km itu sama dengan berapa kali 20 km siswa sekalian? 2 kali 20 km. Oh, berarti di sini panjang vektor B itu sama dengan 2 kalinya panjang vektor A. Ya, siswa sekalian ya, panjang vektor B sama 2 kalinya panjang vektor A. Nah, melihat kondisi hubungan antara vektor A dan vektor B, di sini siswa sekalian ya, dapat saya gambarkan, oh berarti kalau saya gambarkan vektor A itu sebanyak 2 kali, berarti akan menghasilkan vektor apa? Vektor A digambar sebanyak 2 kali akan menghasilkan vektor B. apa? Vektor B. Berarti bisa dong saya tuliskan kayak gini, oh berarti vektor B itu sama dengan 2 kita kalikan dengan vektor A. Ya, siswa sekalian ya. Oh, nah sekarang di sini coba perhatikan 2 kali vektor A ini. Ada operasi kali di antara 2 dan vektor A. Kalau saya tanya, 2 itu besaran apa siswa sekalian? 2 itu besaran skalar. Good job. Kalau A itu apa? Besaran apa? Ini. Besaran vektor. Vektor lah ya. Nah, berarti di sini siswa sekalian, kita bisa nggak mengalihkan suatu skalar dengan suatu vektor? Bisa nggak kita kalikan skalar dengan vektor? Bisa. Bisa ternyata ya, bisa kita kalikan skalar, kita kalikan dengan vektor ternyata bisa. Dan kalau kita kalikan kayak ini kan, 2 kali vektor A hasilnya adalah vektor B. Nah, kalau kita kalikan hasilnya dalam bentuk vektor atau dalam bentuk skalar hasil perkaliannya siswa sekalian?
Dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk Vektor. Vektor. Good. Good job, thank you. Nah, skalar ini merupakan suatu nilai, ya. Skalar ini merupakan suatu nilai bilangan real. Berarti semua bilangan bisa menjadi bilangan atau besaran skalar. Berarti bisa nggak kalau misalkan 1/2 saya kalikan dengan vektor A? Bisa nggak, siswa sekalian? Bisa. Bisa dong, ya. Bisa. Bisa. Nah, kalau saya mau gambarkan 1/2 itu gimana cara gambarnya nih? Dari vektor A, apakah arahnya sama? Nah, sekarang kalau begitu, kalau min 1/2 kali vektor A, bisa nggak? Min 1/2 itu skalar atau bukan? Min 1/2. Skalar juga, berarti bisa kita pilihkan. Hasilnya ada nanti gitu ya. Cuman gambarnya akan seperti apa gitu ya. Secara geometris dia akan bagaimana? Bagaimana mengalihkan skalar dengan vektor secara aljabar? Apakah ada sifat-sifat perkalian skalar dan dengan vektor yang bisa kita gunakan? Nah, 3 hal inilah yang akan kalian coba diskusikan bersama dalam pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap untuk berkelompok semuanya? Sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Sudah? Oke, mantap. Nah, sekarang siswa sekalian, mari Anda berkolaborasi semuanya. Saya beri waktu 25 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang ada di channel grup masing-masing. Jadinya lebih panjang. Lebih panjang, arahnya sama. Ya, K kali X. berarti Habis itu K kali X, K kali Y. Nah, Kiri, Kiki. Ah, mantap. Baru 8 min 2. Kasih beda warna bisa? Nanti ya. 8 min 2. Sejajar itu, pertama syarat sejajar itu beda titik pangkal. Untuk yang satu itu tentukan vektor sendiri kan? Atau? Iya, tentukan vektor sendiri. Itu Moika bilang tadi vektor 4. Sudah siap grup A? Mari kita mulai dengan presentasi dari grup A. Semuanya mari kita beri semangat untuk grup A. Kita beri tepuk tangan, baik. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekarang kami dari grup A akan mempresentasikan presentasi kami. Jadi, untuk bagian A nomor 1, tor U 44. Nilai 1, nilainya K itu 1, jadinya 1 itu kita nilai 1. Nah, hasilnya itu tetap 44. Ya, boleh kembali. Sama panjangnya K dikali dengan vektor U sama, arahnya sama, dan vektor kolomnya K kali vektor U itu 1, 2. Nah, untuk K lebih besar dari 1, yang pastinya vektornya pasti lebih besar. Itu berlaku buat U sama dengan K sama dengan 2 dan seterusnya kan. Yang pastinya panjang vektor lebih besar dan juga arahnya itu masih sama dengan vektor U. Terus untuk yang kedua, yang A itu K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, itu vektornya masih sama, arah dan panjangnya juga masih sama dengan vektor U. Nah, untuk yang kedua, yang K lebih besar dari 1, itu yang tadi saya udah jelaskan, kalau dia itu bakalan lebih panjang vektornya daripada vektor U, dan dia itu arahnya sama dengan vektor U. Nah, yang ketiga yaitu untuk K lebih kecil dari min 1.
K-nya itu min 2 dan seterusnya. Bagaimana arah dan panjang vektor KU bila dibandingkan dengan vektor U. Nah, untuk K lebih kecil dari min 1, pastinya dia itu arah vektornya udah berlawanan dari vektor U. Dan juga dia itu lebih panjang daripada vektor U. Untuk grup A sejauh ini presentasinya sudah lengkap dan bagus, jadi tidak ada pertanyaan. Grup B, mari kita beri semangat grup B untuk menjelaskan soal nomor 2 dan nomor 3. Semangat grup B, kita beri tepuk tangan virtual untuk mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari grup B dan saat ini kami akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 2 dan 3. Lanjutkan, jadi untuk yang pertanyaannya, K-nya dikalikan dengan X dan K dikalikan juga dengan Y. Lanjut, untuk yang pertanyaan nomor 3, apakah panjang K kali vektor U sama dengan K kali panjang vektor U? Jelaskan. Jadi ya, panjang K kali vektor U sama dengan K kali panjang vektor U. Kita dapat buktikan dan dengan menggunakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Setelah itu, di sebelah ada contoh yang telah dimasukkan dengan nilai skalar dan juga nilai dari vektor U yang membuktikan juga kalau panjang K kali vektor U sama dengan K kali panjang vektor U. Silakan menanggapi pekerjaan dari grup B. Presentasinya sangat baik dan Lanjut ke grup C, grup paling terakhir nih. Mari kita beri semangat kepada grup C sebagai kelompok terakhir untuk mempresentasikan. Semangat grup C. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami grup C, yaitu saya Gwyneth, Madeline, dan Rosario. Ditinjau oleh 4A. Sudah jelas bahwa itu sejajar karena pertama, titik pangkalnya berbeda. Dan kedua, jarak antar garis selalu sama atau nilai kemiringannya sama. Yang C, bagaimana cara membuktikan bahwa vektor 4-1 sejajar dengan 8-2 tanpa harus menggambarkannya? Nah, jika kita lihat, kita perhatikan hubungan antara nilai-nilai komponen vektornya. Secara aljabar, dapat dilakukan dengan cara membuktikan bahwa kedua vektor tersebut saling kelipatan satu sama lain. Nah, untuk vektor 8-2 kan dia 2 kalinya 4-1. Jadi itu membuktikan kalau kedua vektor ini sejajar. Berdasarkan pengamatan kami, di mana terbukti bahwa 4-1 sejajar dengan 8-2. Secara geometris bisa dilihat dari nomor 4A yang telah kami kerjakan, maupun secara aljabar dari nomor 4C yang telah kami kerjakan. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa vektor U akan selalu sejajar dengan K vektor U. Ingin ditanggapi? Sejauh ini presentasinya jelas. Oke, baik, bisa dipahami ya. Ini kita akan coba menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian bahas bersama tadi ya. Coba perhatikan baik-baik, semuanya sudah menjelaskan dengan sangat baik, sudah mengerjakan dengan sangat baik. Mari sekarang kita menarik kesimpulannya bersama-sama ya. Oke siswa sekalian, jadi hari ini yang kita dapatkan ternyata ya, suatu vektor bisa enggak kita kalikan dengan suatu skalar? Itu dulu pertanyaannya, bisa atau tidak kesimpulannya? Bisa, Miss. Bisa. Oke, mantap. Hasil kalinya dalam bentuk apa siswa sekalian? Vektor. Dalam bentuk vektor. Oke, mantap. Good job. Itu yang slide Pak Anton tadi, paling pertama. Good job. Nah, sekarang kita dapat satu konsep baru. Ya, sifat hasil perkalian suatu skalar dengan vektor tergantung nilai K-nya secara geometris. Ini diperoleh oleh grup A tadi ya, oleh grup A. Bahwa ternyata, coba perhatikan di sini, apabila ada vektor awalnya itu A, terlihat di sini gambarnya siswa sekalian ada ya. Nah, kalau nilai K
itu bernilai positif, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi panjang, mempengaruhi apa yang paling jelas di situ? Pasti akan mempengaruhi apa kalau K-nya positif? Arah dari vektor tersebut. Kalau K-nya positif, arahnya gimana? Maka KA arahnya akan apa? Maka searah ya, searah dengan A. Gitu toh, sedangkan sama arahnya. Sedangkan kalau K itu bernilai negatif, ya maka KA akan apa? Berlawanan arah dengan vektor A. Oke, itu ya intinya. Dan dapat kita peroleh, kalau K-nya sama dengan 1, apa yang kalian peroleh kalau K-nya 1, siswa sekalian? Maka K kali A bagaimana? Sama. Ya, kemudian kalau tadi K-nya lebih dari 0 atau kurang dari 1, bagaimana? Lebih pendek. Good job. Dan ya, lebih pendek, arahnya sama. Good. Kalau K-nya lebih dari 1, bagaimana? Lebih panjang. Dan arahnya sama. Arahnya sama. Oke, good job. Sekarang kalau K-nya sama dengan 1, ini nggak ada loh tadi ya. Kalau K-nya sama dengan 1, gimana? Min 1, K sama dengan min 1. Gimana? Sama panjang, beda arah. Berlawanan. Oke, good job. Bahwa perkalian vektor U dengan skalar K secara aljabar, gimana caranya berarti? Skalar K kita kalikan dengan semua komponen yang ada di dalam vektor vektor U. Ya. Kemudian grup C mendapatkan sifat kesejajaran bahwa ternyata apakah vektor U sejajar dengan vektor KU? Sejajar apabila apa? Apabila memiliki titik pangkal yang berbeda. Oke, kalau titik pangkalnya sama, namanya bukan sejajar lagi, tapi apa? Berimpit atau segaris, atau kita sebut dengan kolinier, berada pada garis yang sama. Ya, itu semua adalah hal yang kita pelajari hari ini. Adakah pertanyaan sampai sini atau sudah jelas siswa sekalian? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Oke, mantap. Mantap. Terima kasih banyak siswa sekalian. Oke, sekarang saatnya untuk kita short quiz ya. Masing-masing 20 detik untuk mengerjakan. Ya, siswa sekalian silakan semuanya ke meeting chat untuk klik link yang ada di meeting chat yang akan saya bagikan. Semuanya sudah siap? Oke, kita start ya semuanya ya. Selamat mengerjakan. All done. Oke, beri tepuk tangan untuk diri Anda dulu semuanya. Good job. Ya, sebagian besar bisa mengerjakan dengan sangat baik. Ya, mungkin ada sedikit salah gitu ya. Gimana kuisnya siswa sekalian? Mudah? Boleh? Mudah. Mudah. Mungkin tadi yang salah-salah itu kenapa kok salah? Salah tegan, Miss. Benar, Bu. Cepat-cepat. Iya, namanya kuis harus cepat-cepat ya. Jadi di sini yang peringkat 1 Jasenia, berarti cepat sekali nih. Jasenia, Madeline, Tasya, Jesslyn, itu yang benar semua nih. Kita beri tepuk tangan untuk top 4 kita ini. Siswa sekalian ya, terima kasih banyak sudah bergabung dalam kuis ini. Ya, saya harap ke depannya lebih prepare lagi. Oke, mari kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini, siswa sekalian. Sebelum kita tutup, yang pertama, menurut Anda apakah pembelajaran hari ini menarik dan menyenangkan nih, siswa sekalian? Sangat menarik dan menyenangkan, Miss. Oke, baik. Menurut Anda kegiatan mana nih yang paling menarik? Kuis. Bagian kuis, apa lagi nih? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok, oke, mantap, thank you ya. Terima kasih kalau semuanya menikmati diskusi kelompok dan kuis hari ini ya. Semoga semuanya bisa paham. Bagaimana dengan materinya? Apakah sudah dipahami siswa sekalian? Sangat paham, Miss. Oke, mudah dipahami. Sudah. Oke,
Kalau materi yang paling sulit menurut Anda yang bagian mana? Materi paling sulit. Tidak Nanti ada. kita Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke, puji Tuhan kalau begitu. Siswa sekalian, untuk memberikan feedback, nanti akan ada assignment tentang feedback. Siswa sekalian ya, silahkan Anda memberikan masukan untuk pembelajaran ke depannya seperti apa. Tolong diisi ya, siswa sekalian ya. Kemudian akan ada tugas mandiri untuk Anda semua untuk kumpul-kumpul poin. Saya tunggu sampai hari ini pukul 23.59. Bisakah dikerjakan siswa sekalian? Bisa? Bisa, Miss. Oke, mantap. Bisa, Miss. Mantap. Oke, pertemuan selanjutnya itu adalah penjumlahan vektor pada bidang. Siswa sekalian, di akhir ini saya ingin katakan bahwa it always seems impossible until it's done, right? Ya, terlihat pertama kok banyak sekali soalnya. Susah kelihatannya ya. Tapi ketika Anda optimis, ketika Anda jalani dengan enjoy, semua pasti akan terselesaikan. Ya, bisa semuanya ya. Good job. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Anda semua untuk kerja kerasnya hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga iman, aman, dan imun gitu ya. Selalu berdoa, ya, menjaga, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa untuk istirahat cukup, ya, makan makanan bergizi siswa sekalian, karena di sini COVID masih ada ya sampai sekarang ini siswa sekalian ya. Semoga kita berdoa masa pandemi ini cepat berakhir. Amin. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Ya, doa penutup. Siapakah yang mau memimpin doa penutup? Dipersilahkan. Semuanya, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena telah menjaga kami sepanjang pelajaran pada hari ini. Mengakhiri pelajaran ini, tolong Tuhan berkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jesslyn, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. God bless you all. Terima kasih, Miss. God bless you too. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.